Ya, penetapan PPKM darurat. Satgas Amanusa masih bergerak terus. Kita sudah melihat yang pertama, ucapan terima kasih kepada warga Jakarta khususnya yang patuh terhadap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya di beberapa sektor non-esensial dan juga kritikal. Sesuai dengan aturan, non-esensial dan kritikal itu WFH. Pada Senin yang lalu masih kita temukan masih banyak warga yang masih belum patuh, sehingga terjadi kepadatan kemacetan lalu lintas di jalan-jalan. Sekarang ini sudah cukup longgar, 72 titik yang kita lakukan penyekatan dan juga pengendalian mobilitas masyarakat. Intinya bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, tetapi keselamatan masyarakat ini yang paling terdepan, yang paling tertinggi. Kita akan menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Hasil evaluasi sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah banyak yang mengerti. Tetapi masih ada saja perusahaan-perusahaan yang non-esensial, non-kritikal. Saya sudah sampaikan kemarin, ada 2 perusahaan yang sudah kita sidak, kita kenakan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Sampai dengan tadi malam ada 21 perusahaan yang kita sidik, ya, baik itu toko maupun perusahaan yang tidak masuk dalam esensial atau kritikal, yang masih mempekerjakan pegawainya, padahal aturannya harus WFH. Ya, ini Satgas Penegakan Hukum dari Operasi Amanusa 2, lanjutannya kita gelar selama PPKM darurat ini. Tim Satgas Gakum dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan seluruh jajaran Polres yang ada di Jakarta ini terus melakukan sidak. Tadi pagi apel sudah dilakukan langsung oleh Pak Kapolda Metro Jaya untuk tim Satgas Gakum. Kami masih bergerak terus mengingatkan para pimpinan-pimpinan perusahaannya yang memiliki perusahaan, tolong jangan egois. Lihat kuburan saja sudah penuh, apalagi rumah sakit maupun juga wisma atlet yang ada. Apa mau pegawainya jadi korban? Nah ini tolong. Kami tidak berhenti, kami terus akan mengejar, kami akan tindak tegas. Ini yang perlu harus dicatat. Kami akan tindak tegas pimpinan atau pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut apabila melanggar aturan. Ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan masalah PPKM, silakan. Dan soal di Jalan Keramat itu kan kemarin ditutup, terus sekarang dibukanya. Saya sudah katakan ada 72 titik yang melakukan penyekatan mobilitas maupun juga pengendalian mobilitas. Ini sifatnya tidak tetap, melihat situasi. Kalau sudah dianggap itu sudah dipatuhi oleh warganya, kita akan pindah lagi. Tapi kalau di tempat tersebut sudah kita taruh petugas, bahkan lebih lagi mereka, kami akan lapisi. Jadi memang ini kan sifatnya, karena banyak titik mas di Jakarta ini, tempat kerumunan itu banyak titik. Makanya kami sampaikan, silakan laporkan. Ya, tadi pagi Kapolda sudah menyampaikan harus disampaikan, laporkan kemana. Kami akan tidak lanjuti, kami akan lapis. Jadi nggak selamanya harus di situ. Kalau sudah mulai tenang di situ, masyarakatnya sudah mulai mengerti, kita akan pindah di tempat yang lain. Ya, jelas ya? Oke. Pak, soal video Pas Pampres Pak yang ditahan sama. Ini namanya saya lagi belajar bahasa Inggris, ditanyanya matematik, bingung saya. Ya, lagi belajar bahasa Inggris, ditanyanya matematik, kayak gini temannya satu ini. Oke?
Sanksi buat perusahaan gimana Pak? Ya, jadi ada dua kegiatan yang kita lakukan untuk menertibkan para pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Yang pertama saya katakan tadi, Satgas Gakum, yang dikedepankan adalah Dirkrim Polda Metro Jaya. Yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Juga ada KUHP yang sifatnya pidana. Kemudian yang kedua ada namanya Satgas Operasi Justisi, menggunakan dasarnya adalah peraturan gubernur dan juga peraturan daerah yang ada. Yang dikedepankan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ya, apa saja yang di ini dalam operasi justisi? Yang pertama adalah teguran tertulis, ada yang kerja sosial, ada yang dengan denda, ada yang dengan penyegelan sementara sampai pencabutan izinnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau kepolisian atau Satgas Gakum ada ancamannya 1 tahun penjara, denda 100 juta. Ini dalam pasal 14 di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Jelas ya? Oke. Apalagi? Mumpung sambil nunggu kan? Karena nanti saya pulang dari sini tanya lagi. Di sini saya ngomong lebih enak. Ya. Nunggu ini dipasang. Nunggu saya bicara kan? Iya. Ya. Sudah bisa?